Tanpa sadar kita sering mengatakan hal-hal yang bersifat memaki atau menjelekan anak, seperti bandel, nakal, atau sejumlah kalimat lainnya. Kata-kata tersebut sebaiknya segera dihindari, karena sebenarnya perkataan yang diucapkan merupakan manifestasi harapan. Seperti halnya doa, kata-kata negatif tersebut akan dikabulkan oleh Tuhan. Di sisi lain, perkataan negatif orang tua akan menimbulkan perasaan down bagi anak Anda. Anak yang seharusnya berada dalam keceriaan akan berubah menjadi anak yang pendiam, bahkan seringkali murung. Jika ini dibiarkan, maka anak pun akan berubah menjadi anak yang sesuai dengan kata-kata atau kalimat yang diucapkan, yaitu menjadi anak yang bandel dan nakal. Untuk menghadapi perilaku anak, memang dituntut keahlian dan kemahiran orang tua. Kini ada sebuah metode yang dianggap efektif, yaitu hypnoparenting. Hypnoparenting merupakan perpaduan dua pengetahuan manusia yang akan menghasilkan sebuah mekanisme kerja pada pembentukan karakter dan kepribadian pada setiap manusia. Hypnoparenting menggunakan prinsip kerja hipnosis atau komunikasi dengan otak yang digabung pengetahuan mendidik serta menjadi orang tua. Dengan gabungan metode ini, anak akan mengerti pesan orang tua dan orang tua pun akan memahami perkembangan anak untuk menuju kehidupan yang baik, sukses, dan bahagia. Dilihat dari definisinya, hipnosis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang, sehingga mengubah tingkat kesadarannya. Hal ini dilakukan dengan cara menurunkan gelombang otak. Berbeda dengan tayangan tersebut, hypnoparenting tidak mengharuskan orang tua harus menidurkan anak terlebih dahulu. Dalam hypnoparenting, ibu dapat menghipnotis anak dalam berbagai kondisi, seperti anak baru mulai tidur atau baru bangun tidur, menonton TV, bahkan saat bermain sekalipun. Sebelum memulai hipnosis, orang tua perlu melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, pre-induction. Pada tahap ini, orang tua perlu mengenal aspek psikologis dari anak, dan orang tua perlu tahu hal yang diminati dan hal-hal yang tidak diminati. Mulailah dengan percakapan ringan agar orang tua lebih dekat secara mental terhadap anak. Berikutnya adalah induction atau induksi. Tahap ini merupakan kunci utama dalam proses hipnosis. Anak Anda akan dibawa dari kondisi beta ke kondisi alfa, bahkan theta. Bagian utama dari induction adalah kalimat kunci, sehingga orang tua dapat mengambil alih kendali atas subconscious anak. Tahap ketiga adalah pengujian transhipnosis. Pada tahap ini akan diuji tingkat kedalaman situasi anak saat terhipnotis. Hal ini dilakukan dengan memberikan perintah sederhana yang berlawanan dengan logika kesadaran biasa atau conscious. Tahap keempat adalah sugesti. Tahap ini merupakan tahapan inti dari maksud dan tujuan hipnosis. Pada tahapan ini, orang tua mulai dapat memasukkan kalimat-kalimat sugesti ke subconscious atau alam bawah sadar subjek. Matematika itu mudah karena kamu selalu rajin belajar. Guru kamu baik dan kamu selalu memperhatikan saat diajar. Mulai sekarang, kamu akan mudah memahami pelajaran matematika. Kamu akan mempelajari matematika di sekolah dan di rumah, ya? Tahap kelima adalah tahapan post-hypnotic suggestion, yaitu ketika suatu sugesti tetap bekerja.
walaupun anak Anda telah berada dalam kondisi pasca hipnosis atau normal. Tahap ini dapat dilakukan dengan mengendalikan subjek menggunakan simbol bunyi atau tindakan. Tahap terakhir adalah termination. Tahap ke-6 ini bertujuan untuk mengakhiri proses hipnosis. Caranya dengan membangun sugesti positif yang akan membuat tubuh seorang subjek lebih segar dan rileks. Tidurmu nyenyak dan nyaman. Setelah bangun, kamu akan menjadi lebih segar dan lebih semangat belajar. Setelah memahami tahapan hipnosis, Anda akan mencoba menerapi beberapa masalah anak dengan hypnoparenting. 1. Anak sering stres, cemas, khawatir berlebihan. Sebelum melakukan hypnoparenting, orang tua perlu mendeteksi penyebab perilaku stres, cemas, atau khawatir yang berlebihan. Bisa jadi kondisi stres anak disebabkan oleh proteksi yang diberikan, atau sering melihat perilaku orang tua yang tidak terpuji. Lakukan introspeksi pada diri sendiri, karena langkah pertamanya adalah menghilangkan atau meminimalkan faktor pemicu stres pada anak. Langkah berikutnya, berilah anak sugesti dengan hal positif. Sebut namanya, lalu ucapkan sambil mengelus kepala atau menepuk bahunya. Ibu bangga deh sama kamu. Kamu hebat, kamu pandai. Kamu selalu tenang dalam menghadapi masalah apapun. Di sekolah, di rumah, di tempat bermain. Di mana saja kamu berada, kamu pasti dapat mengatasi rasa cemasmu. Ketika menjelang tidur, tidak ada salahnya Anda mengucapkan kalimat positif yang diawali dengan menyebut namanya. Semakin hari, kamu semakin percaya diri. Kamu tegar dan tangguh. Kepercayaan dirimu semakin meningkat. Dua, anak tidak percaya diri atau kurang percaya diri. Permasalahan ini sering dipicu karena orang tua sering membandingkan anak-anaknya dengan saudaranya. Anak juga sering dilarang bicara atau berada dalam keluarga yang sedikit berkomunikasi. Tahap pertama, anak perlu diberi kepercayaan dan kurangi sikap melarang anak, sehingga ia takut berbuat salah. Menjelang tidur, bisikan di telinganya, sebut namanya, lalu katakan, Semakin hari, kamu semakin percaya diri. Kamu berani tampil di hadapan siapa saja. Kamu sehat, kamu bahagia, dan kepercayaan diri kamu semakin meningkat. 3. Anak bandel dan sering melawan orang tua. Jika anak Anda bandel dan sering melawan orang tua, Anda perlu introspeksi dahulu. Saat menemukan penyebabnya, mulailah mengurangi hal negatif tersebut. Lalu menjelang tidur, bisikan kalimat-kalimat positif sambil menyebutkan namanya. Sebut namanya, lalu katakan, Alika, di rumah dan di sekolah bersikap baik, cerdas, dan sehat setiap hari. 4. Anak pelupa. Tidak hanya orang tua, anak pun sering mengalami kelupaan. Untuk mengatasi masalah, bisikan kalimat positif sebagai berikut. Kamu dapat mengingat hal-hal yang terjadi di masa lampau. Kamu baru saja mengingat kejadian dengan sangat detail. 5. Anak hiperaktif. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Anak yang kurang atensi, hiperaktif, dan kompulsif merupakan tanda-tanda yang langsung dapat dilihat. Tidak suka atau kehilangan minat untuk bermain, kerap berlari ke sana kemari, dan tidak dapat mengontrol keinginannya untuk menyentuh benda-benda di sekitarnya. Merupakan beberapa indikasi. Pada saat memasuki gelombang alfa atau menjelang tidur, katakan, Alika, di rumah dan di sekolah bersikap baik, cerdas, dan sehat setiap hari. Contoh-contoh tersebut hanyalah sebagian kecil dari hypnoparenting. Di
Di dalam buku ini, Anda akan menemukan banyak cara untuk melakukan hypnoparenting. Kalimat-kalimat yang diuraikan sebelumnya tidaklah mutlak. Masih banyak contoh kalimat yang dapat diberikan.